Akhir drama viral video menginjak kitab suci Al-Quran menemui titik terang. Setelah pemerintah Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, resmi menjatuhkan hukuman berupa pemecatan terhadap Vita Amalia. Vita Amalia adalah aparatur sipil negara, ASN, yang viral dan menjadi sorotan publik atas tindakan kontroversialnya. Keputusan pemecatan ini dikeluarkan pada Senin, 10 November 2025. Namun Vita Amalia menyatakan keberatan dan mengaku sebagai korban hasutan mantan pacarnya yang kini berada di lapas. Dalam rekaman yang viral di media sosial, terlihat potongan video sebuah kaki menginjak Al-Quran, dan suara seorang perempuan. Usut punya usut, pemilik kaki tersebut adalah Vita Amalia yang bekerja sebagai salah satu staf di kantor lurah kampung pensiunan dan sudah 4 tahun terakhir bertugas di kelurahan tersebut. Hanya saja, Vita Amalia tidak tinggal dan memiliki KTP di Kepahyang, tapi di Curug, Rejang Lebong. Sekretaris Daerah, Sekda, Kepahyang sekaligus Ketua Tim Penegak Disiplin, Hartono mengatakan, keputusan pemecatan terhadap Vita diambil setelah melalui proses kajian mendalam. Proses tersebut melibatkan pemeriksaan dari Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia, BKDPSDM, hingga Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kepahyang. Langkah selanjutnya, berkas pemecatan Vita akan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara, BKN, untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hartono menyebut ASN yang bersangkutan masih memiliki hak dan ruang membela atau menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN. Pemkab Kepahyang juga menyatakan siap jika ada gugatan yang diajukan dan memastikan keputusan pemecatan sudah sesuai dengan aturan serta Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Keputusan pemecatan ini diharapkan menjadi efek jera bagi ASN lain agar tidak melakukan pelanggaran etik maupun disiplin. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Inspektorat Kepahyang pada Senin, 13 Oktober 2025, siang, Vita mengungkapkan alasan dibalik dirinya membuat video menginjak Al-Quran. Kejadian tersebut, menurut Vita berlangsung pada 24 September 2025. Saat itu, Vita dan pacarnya yang kini ada di lapas Bengkulu sedang bertengkar. Sang pacar kemudian menantang Vita sumpah Al-Quran, tapi tidak di atas kepala namun dengan diinjak. Vita mengaku saat itu sedang tertekan. Selain masalah pribadi dengan pacarnya, ASN itu sedang sakit gigi dan asam lambung. Vita menyebut, video juga tidak dilakukan secara live atau siaran langsung, atau dikirimkan untuk konsumsi publik. Video tersebut hanya untuk Vita dan sang pacar, serta tidak disebarkan ke pihak lain. Vita juga menegaskan tidak ada maksud menistakan agama. Video tersebut dibuat hanya untuk membuktikan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh sang pacar. Video itu bukan aku yang viralkan, bukan aku juga yang buat. Itu mantan pacar aku yang di dalam lapas. Yang membuat itu mantan, bukan Mantan. Vita yang membuat. Bukan. Aku memang itu untuk konsumsi personal aku berdua. Itu siapa yang nyebar? Yang di dalam yang pacar saya yang nggak makas. Jadi tadi di dalam apa aja keputusannya tadi tuh? Pertanyaannya sebenarnya. Pertanyaannya sekitar itu, kejadiannya siapa yang viralin, siapa yang buat. Ada obrolan soal sanksi-sanksi ya? Itu lanjut sih. Yuk, untuk insiden menginjak kitab suci itu, apa yang terlintas di benak pertama kali? Kalau di saat itu aku dalam tekanan di saat itu ada sakit, GERD aku tinggi, aku lagi sakit gigi, terus pusing masalah anak, dan dia juga seperti, dan aku klarifikasi juga itu bukan Al-Quran, yang aku injak itu sebuah Yasin, 40 hari teman. Aku juga nginjak itu secara pas nginjak baru tahu, langsung nangis, sholat tobat langsung. Karena itu dalam tekanan semua itu. Itu posisinya merekamnya itu lewat telepon atau live atau cak mana itu? Tidak lewat live atau lewat telepon. Aku cuma memvideokan langsung kukirim. Rekaman Karena pribadi, laki-lakinya pengen aku mengerjakan seperti itu. Oh, laki-lakinya yang minta? Iya. Kenapa sampai Sumpah Al-Quran gitu ya? Bersumpah seperti itu? Masalah pribadi dia menuduh saya itu berselingkuh sampai 4 laki-laki buat mesum di dalam rumah. Karena di saat aku di atas kepala dia sudah tidak percaya.
ditantang lah saya seperti itu. Berarti yang nantang mijak Al-Quran itu yang di lapas itu. Berarti dia tuh memang nantang untuk mengarahkan Ayu untuk mijak ini. Seperti itu karena dia sudah tidak percaya dalam apapun dengan apapun sumpah kecuali itu. Itu pun saya sempat nangis kan. Jadi tetap berhubungan dengan pria yang di dalam lapas itu sudah berapa lama? Setahun lebih. Putus itu gara-gara kasus ini ada orang ketiga yang menghasut. Oke. Yang bersangkutan ini masuk dalam lapas sejak kapan? Udah dari 2018. Dari 2018 dan belum keluar sampai sekarang. Berarti yuk penegasannya itu untuk konsumsi pribadi, masalah pribadi dan bukan untuk disebarkan atau benar. bukan bermaksud untuk penistaan agama ya. Di situ juga diterangkan aku cuman membuktikan bahwa aku berani karena aku meyakinkan bahwa aku memang tidak berbuat seperti apa yang dia omong. Ada rencana untuk ini menempuh jalur hukum nggak untuk penyebar videonya? Penyebar. Yang menyebarkan. Ada rencana ya? Bukan rencana, memang itu sudah terschedule dengan. Berarti memang bakalan diusut tentang siapa yang ini menyebarkannya. Karena dia sudah mengganggu institusi dan mencoreng nama baik. Untuk sekarang masih berhubungan dengan yang Tidak lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.